Donald Trump kembali dibuat kebakaran jenggot gara-gara kebijakan sekutu Indonesia. BRICS diketahui semakin percaya diri untuk meninggalkan dolar AS sebagai alat transaksi global. Gara-gara hal itu, Trump langsung mengancam akan menaikkan tarif menjadi 150%. Bukannya takut, sekutu Indonesia justru semakin percaya diri dan menganggap Trump aneh. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Gila loh ya, Donald Trump benar-benar udah kebakaran jenggot dengan keberanian Bapak Prabowo dan juga anggota-anggota BRICS yang akan meninggalkan dolar, karena memang anggota BRICS sudah mempunyai mata uang sendiri dan juga akan segera meninggalkan dolar. Ancaman apapun dari Donald Trump kepada Indonesia dan juga anggota BRICS dari gubris malah pada melawan dan mengatakan yang Amerika dan Donald Trump adalah orang manusia yang aneh loh ya. Supaya menaikkan pajaknya dan sekarang sudah 150% pajaknya. Gila loh ya. Kita saksikan beritanya sama-sama. Check it out. Ancaman besar naikkan tarif. Malah bisa bangkrut. Donald Trump nggak pernah kapok dijadikan bahan omongan dunia internasional. Mau gimana lagi, Presiden ke-47 Amerika Serikat ini selalu saja bikin ulah konyol. Terbaru, Trump kembali sok merasa jago dengan mengancam BRICS. Pria berambut emas ini disebut siap untuk meladeni rencana besar organisasi ekonomi ini. Usut punya usut, BRICS ingin menentang dominasi dolar sebagai alat tukar. Negara-negara anggota kelompok ekonomi ini sudah menyiapkan mata uang alternatif. Hal inilah yang membuat Trump ketar-ketir dan auto mengancam dengan menaikkan tarif dagang hingga 150%. Negara-negara BRICS berusaha menghancurkan dolar kita. Mereka ingin menciptakan mata uang baru. Negara BRICS manapun yang bahkan menyebutkan penghancuran dolar akan dikenakan tarif 150%. Ucap sang presiden dengan nada mengajak perang. Namun di balik mulut besar ini, Trump disebut tengah berupaya menutup aib politiknya. Pasalnya, kebijakan terhadap BRICS dinilai sebagai akal-akal politik belaka. Trump dikabarkan tengah stres berat lantaran negaranya bertubi-tubi dilanda bencana. Kebakaran dahsyat di Los Angeles lalu disusul badai salju membuat ekonomi Amerika Serikat pincang. Dari dua musibah ini saja, negeri Paman Sam merugi hingga berpuluh miliar dolar US. Bahkan jika dikonversi, rezim Trump menderita kerugian sekitar 4.000 triliun rupiah. Jumlah fantastis ini baru dari kebakaran. Kerugian akibat badai salju lain lagi. Cuaca dingin ekstrim yang menyelimuti banyak negara bagian ini disebut menimbulkan kerugian 60,9 triliun rupiah. Saking mumetnya, Trump disebut mau mengambil uang bantuan yang sudah diserahkan ke Ukraina. Dana sekitar 8.000 triliun rupiah dinilai lumayan bisa membantu pemulihan ekonomi AS. Sekutu yang tetap tenang. Kemarahan Donald Trump nyatanya nggak memiliki dasar sama sekali. Pasalnya, BRICS mengaku nggak memiliki rencana untuk meninggalkan dolar dalam waktu dekat. Bahkan Rusia selaku negara prioritas BRICS mengaku negaranya masih akan menggunakan dolar untuk Selain itu, negeri beruang merah justru bilang kalau itu hanya gertakan Trump. Kami tidak melihat adanya unsur-unsur baru di sini. Ia menyukai metode-metode ini. Setidaknya ia menyukainya selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Di lain sisi, Iran justru menjadi negara yang paling getol untuk meninggalkan dolar. Hal ini bahkan langsung disampaikan oleh mantan presiden negeri Persia yakni Ebrahim Raisi. Dirinya menyebut kalau dedolarisasi akan memperkuat kekuatan ekonomi BRICS dan melemahkan dominasi dari Amerika Serikat. Hegemoni dunia barat berkontribusi pada hegemoni dolar. Untuk menciptakan tatanan ekonomi baru, instrumen hegemoni ini perlu disingkirkan dari praktik dunia. Ucap Raisi. Meski begitu, kemarahan Trump nampaknya bisa menjadi suatu kenyataan. Hal ini terlihat dari pernyataan resmi dari BRICS beberapa waktu lalu. Para anggota forum ini sudah sepakat untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Hal ini disampaikan langsung oleh Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Negara-negara BRICS harus memperluas penyelesaian dalam mata uang nasional mereka sendiri dan meningkatkan kerjasama antar bank, ungkap Putin. Bahkan rencana dari BRICS ini sudah mulai terlihat dari Rusia dan Cina yang melakukan kerjasama menggunakan mata uang sendiri. Udah mulai ya. Ya Lur ya, memang harusnya disegerakan aja ya mata uang dolar
tinggalkan dan beralih ke mata uang bridge yang dibuat oleh negara-negara anggota bridge. Karena memang kalau misalnya kita masih ketergantungan oleh Amerika, mereka akan selalu sewenang-wenang kepada negara-negara anggota bridge. Nah, mereka akan merasakan ketidaknyamanan atau takluk kepada anggota bridge kalau misalnya mereka sudah merasakan apa yang akan terjadi bila memang dolar dilemahkan oleh duit dari bridge ini loh ya. Amerika sekarang masih bisa sombong karena belum tahu dampaknya seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah tahu dampaknya seperti apa, mereka pun akan mikir lagi memusuhi negara-negara yang tergabung dalam anggota bridge. Dan inilah keberanian dari para anggota BRID dan juga Bapak Prabowo yang mengambil langkah yang sangat luar biasa. Kita lanjut. Kecerdasan Indonesia akali Amerika. Kebijakan terbaru Amerika Serikat membuat Indonesia harus segera memutar otak. Bumi Nusantara tengah mencari cara untuk bisa lolos dari penerapan tarif Paman Sam. Meski begitu, pemerintah tanah air mengaku nggak takut dengan ancaman Donald Trump. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Indonesia terlalu besar untuk condong pada satu negara. Ya, maksud saya waktu itu Cina dan Amerika. Kita tidak perlu, apalagi sekarang ini presidennya Pak Prabowo. Nggak perlu, jadi kita perlu merdeka, perlu independen. Ya sedikit nakal-nakal lah, ujar Pak Luhut. Omongan politikus 77 tahun itu akhirnya terbukti benar. Pasalnya pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah barang yang nggak dimiliki Amerika dan hanya dibuat di Indonesia. Strategi brilian ini dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Indonesia yakni Budi Santoso. Yang penting sekarang gini, kan kalau Trump itu pengennya ada industri ke sana. Jadi kita harus diversifikasi produk, terutama produk-produk yang tidak diproduksi di sana, ungkap Pak Budi. Nah, itu dia ya. Selain itu, 50 perusahaan Paman Sam telah menanam saham di Bumi Pertiwi. Sejumlah korporasi tersebut masih bergantung dengan iklim investasi Indonesia serta pasokan pekerja yang melimpah. Di sisi lain, Bumi Nusantara nggak perlu khawatir dengan kebijakan Trump. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Hafaz Ugroseno mengungkap adanya rencana alternatif. Menurutnya, pihak tanah air masih bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah Amerika. Dengan begitu, Indonesia nggak perlu mendapat izin dari pemerintah pusat yang dipimpin Trump. Saya rasa cara ini patut dicoba karena setiap negara bagian di AS punya pandangan yang berbeda terhadap sejumlah isu, seperti isu lingkungan, ungkap Pak Arif. Tanggapan media. Benar lur ya, ini adalah saran dari Menteri Pak Arif ini untuk berkolaborasi dengan data Amerika yang beda dari pendapat dari Donald Trump yang ingin menaikkan pajak 150%. Sebenarnya di negara Amerika sendiri pun Donald Trump banyak sekali ditentang oleh masyarakat dan juga kepala-kepala daerah di sana lur ya, karena memang kebijakan ini tuh bisa membahayakan negara Amerika sendiri. Kalau misalnya nanti pada saatnya uang dari bridge ini beredar dan juga melemahkan daya tarik orang ke mata uang dolar, itu akan membuat Amerika semakin miskin kalau menurut gue lur, karena memang Amerika pun hal ini lagi banyak sekali ditempa masalah lur ya. Sudah kebakaran hebat dan juga sekarang udah turun salju yang sangat merugikan di Amerika. Donald Trump ini hanya bisa menggeretak bukan berpikir untuk melemah dan bergabung untuk menjadi anggota-anggota yang istilahnya bisa menyelamatkan negaranya. Tapi Donald Trump ini kita tahu sendiri orangnya angkuh dan juga tidak mau mengalah lur ya. Kita lanjut lur. Kemarahan Donald Trump langsung mendapatkan reaksi negatif dari beberapa media. Pasti. Sejumlah surat kabar langsung memberitakan ancaman Presiden Amerika kepada anggota BRICS. Salah satu sorotan besar diberikan oleh media raksasa yakni Reuters. Laman berita asal Inggris tersebut menganggap Trump tengah ketakutan melihat perkembangan BRICS. Apalagi aliansi itu diprediksi akan semakin kuat setelah Indonesia bergabung. Terlebih Bumi Nusantara saat ini dipimpin sosok tegas dalam diri Prabowo Subianto. Trump khawatir RI1 bakal mendukung rencana BRICS untuk menciptakan mata uang baru. Pastilah ya. Reuters, politikus 78 tahun itu panik ekonomi Paman Sam bakal semakin merosot. Trump ulangi ancaman tarif untuk mencegah negara-negara BRICS mengganti dolar AS, tulis Reuters. Di sisi lain, pernyataan Trump justru dianggap aneh oleh publik internasional. Alhasil, Presiden Amerika tersebut direspon negatif oleh Business Today.
Media tersebut menyorot Trump yang sesumbar mengklaim kemenangan sepihak atas anggota BRICS. Padahal aliansi tersebut justru semakin memperluas pengaruhnya di panggung global. Itu dia. Presiden AS Donald Trump mengatakan setelah mereka mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 150%, blok tersebut bubar. Ia mengatakan setelah ancaman tarif timbal balik tersebut, AS tidak mendengar kabar dari negara-negara BRICS lagi. Tanggapan serupa juga disampaikan surat kabar asal Azerbaijan, yakni NewsAsia. Media tersebut mengolok-olok Trump yang ketakutan dengan ancaman BRICS. Menurutnya, negara manapun yang mencoba mengganti dolar untuk melakukan perdagangan internasional akan mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika. Tulis NewsAsia. Sakit. Ya itulah udah saatnya anggota-anggota BRICS dan juga Indonesia melawan dari kebijakan-kebijakan Donald Trump. Walaupun dia menaikkan tarif dagang sebesar 150%, tapi tetap aja kita bisa berkolaborasi dengan Amerika, dengan kapal-kapal daerah yang tidak bersejalan dengan Donald Trump, Nur, ya. Dan juga banyak juga negara-negara lain yang masih ingin bersahabat dan juga melakukan perdagangan kepada Indonesia, karena itu adalah strategi Prabowo yang sangat luar biasa. Sekian resensi gue kali ini, Nur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.